Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ciri makhluk hidup lagi, tapi kita akan lebih berfokus pada makhluk hidup jenis ikan anak-anak. Berarti yang kita pelajari nanti adalah Pak Guru akan banyak menampilkan gambar-gambar ikan, kemudian nanti akan Pak Guru tunjukkan, sekaligus kita belajar bersama kenapa ikan ini bisa disebut sebagai makhluk hidup. Ini termasuk di pembelajaran subtema 3, tema 1, kelas 3 SD, anak-anak. Ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Oke, berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih anak-anak. Kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Pak Guru. Apakah ikan itu bernapas, anak-anak? Ya, betul sekali, ikan itu bernapas. Kemudian apakah ikan itu bergerak? Kalau kalian punya akuarium di rumah, itu ikannya sering bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah apa tidak? Oh iya, betul sekali, ikan juga bergerak. Kemudian apakah ikan ikut berkembang biak? Kalau anak-anak pernah ke restoran atau pergi ke pasar, anak-anak akan melihat penjual telur ikan, anak-anak. Nah, telur ikan itu menjadi bukti kalau ikan juga mengalami perkembangbiakan. Sehingga kalau pertanyaan-pertanyaan di atas bisa terjawab dengan ya semua, berarti ikan merupakan makhluk hidup, anak-anak. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Pak Guru ingin bertanya, kalau ikan itu bernapas, ikan bernapas memakai apa ya? Betul, ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang itu letaknya berada di belakang mata ikan ini, anak-anak. Nah, di sini ada insang yang bentuknya garis-garis seperti itu kalau dibuka itu isinya seperti spons, anak-anak. Di sana terjadi pertukaran udara dari O2 dengan CO2 dengan bantuan air, sehingga air itu istilahnya dalam tanda kutip itu disaring dengan menggunakan insang. Nah, di insang itu oksigen yang terkandung di air itu masuk ke dalam tubuh ikan. Lah, letaknya di mana? Letaknya berada di belakang mata ikan ini, anak-anak. Ikan itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia bernapasnya dengan apa? Dengan paru-paru. Betul sekali. Selanjutnya, anak-anak, tadi Pak Guru bercerita kalau di akuarium kalian itu ikan-ikannya itu pada bergerak, anak-anak. Bergerak ke kanan, ada yang bergerak ke kiri, ada yang bergerak ke atas, ada yang bergerak ke bawah. Lah, ikan bisa bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Di sini ada jenis ikan yang siripnya sangat besar. Ini contohnya Pak Guru tampilkan di depan layar kalian. Ini ikan apa, anak-anak? Ikan cupang. Betul, ikan cupang. Ikan cupang juga memiliki sirip di sini. Dan di belakang ini sirip ekor, sirip bawah, sirip tengah. Nah, ini digunakan untuk berenang, sehingga ikan itu bisa berenang karena ada bantuan sirip ini. Baik yang sirip yang ada di depan ataupun sirip yang ada di atas, di samping atau di belakang sebagai ekornya, anak-anak. Tadi dikatakan juga bahwa ikan berkembang biak. Dan telur-telur ikan itu sering disajikan di restoran atau dijual di pasar. Kalau di kehidupan aslinya di lautan, ini ada ikan badut atau ikan nemo ya, anak-anak. Itu diperlihatkan kalau telur ikan badut ini biasanya diletakkan atau tertempel di batu-batu karang, anak-anak. Nah, di sini terlihat. Kalau kalian pergi ke Ngerajek, di sana banyak peternak ikan. Itu biasanya menggantikan fungsi dari karang ini dengan menggunakan rajut
atau serabut kelapa, sehingga ikan-ikan seperti ikan mujair, ikan nila itu bertelur di atas serabut kelapa itu, atau di rajut-rajut yang biasanya digunakan untuk membuat sapu itu. Nah, biasanya disimpan di sana oleh ikan. Ini telur-telur ikannya anak-anak, sehingga ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah bertelur, ternyata kita lihat ini telur ikan kalau diperbesar, itu di dalamnya terlihat ikan-ikannya juga anak-anak. Ini lihat, ada matanya, ada calon mata, kemudian ada calon organ tubuh ikan, bahkan ini ekornya pun kelihatan. Ini membuktikan bahwa setelah telur itu dilahirkan dari perut ikan induknya, maka telur ikan itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dibuktikan di sini di dalam telur-telur ikan ini tumbuh mata, tumbuh organ-organ ikan sampai ke ekor-ekornya. Kemudian setelah ekor ini semuanya terbentuk, akhirnya ikan itu menetas. Nah, menetas dia biasanya masih berkembang atau bersembunyi di balik koral atau batu karang, atau bisa juga di bawah tumbuh-tumbuhan bawah air, atau kalau di laut, di pinggir lautan itu biasanya anak-anak ikan banyak terdapat di bawah akar tanaman bakau. Nah, sehingga nanti kalau sudah besar mereka akan berkembang menjadi besar, kemudian berkelana ke lautan lepas. Seperti itu anak-anak, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa ikan itu bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Kemudian telur ikan menetas menjadi larva, larva menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ini membuktikan kalau ikan itu mengalami pertumbuhan. Kesimpulannya anak-anak, bahwa pertama, ikan merupakan makhluk hidup. Kenapa ikan disebut sebagai makhluk hidup? Karena ikan dapat bernapas, dapat bergerak, dapat berkembang biak, serta dapat mengalami pertumbuhan serta perkembangan. Ikan di sini membuktikan bahwa ikan juga merupakan bagian dari makhluk hidup, sehingga seperti yang kita pelajari di pelajaran yang lalu, kita tidak boleh menyiksa makhluk hidup. Sehingga kalau kalian memelihara ikan di rumah, di dalam akuarium, anak-anak jangan lupa untuk memberi makan ikan kita. Seperti itu, karena ikan membutuhkan makanan, ikan membutuhkan tempat hidup yang baik. Sehingga kalau kalian punya belumbang, punya kolam, atau punya akuarium, itu belumbang atau kolamnya itu sering-sering juga dibersihkan, diganti airnya, atau dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada. Itu saja dari Pak Guru. Selanjutnya kalian punya tugas anak-anak, silakan gambar satu ekor ikan di buku tulis atau di kertas HVS milikmu. Misal kalian mau menggambar lebih dari satu ekor, itu boleh anak-anak. Kemudian apakah boleh diwarnai? Boleh sekali diwarnai. Kemudian gambarnya yang sederhana-sederhana saja anak-anak. Di sini Pak Guru ada contoh-contohnya. Kalian boleh gambar sama persis seperti ini, atau bisa juga menggambar sesuai dengan imajinasi kalian. Nanti kalau menggambarnya sudah selesai, kirimkan ke Pak Guru dengan cara difoto dan dimasukkan ke Microsoft Teams anak-anak. Itu saja dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.